Bermepe. Kak, permisi, nggak ada suaranya.
Tes, tes, tes. Yang terhormat, Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Ibu Dr. Putri Rahmadianti, SPD, MPD. Yang kami hormati, pendamping kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Studi S1 dan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Bapak Ramadan Kurnia Habibi, SPD, MPD. Yang kami hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Saudara Rahmat Nurrohim. Yang kami hormati, Ketua Pelaksana BPPK 2025, Saudara Reno Fadilah Akbar, dan seluruh panitia dan mahasiswa baru PGSD Angkatan 2025 yang berbahagia. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Safa Yuda Perwira, selaku Master of Ceremony dan moderator mengucapkan selamat datang dalam acara Technical Meeting PPPK PGSD 2025. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UNESA, Mars FIP, dan Mars PGSD. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, penjelasan tata tertib dan teknis kegiatan PPPK. Yang keenam, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, sesi dokumentasi dan penutup. Untuk itu, marilah kita mengawali acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar acara dapat terlaksana dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UNESA, Mars FIP, dan Mars PGSD. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
persatuan bangsa, tangguh bermartabat berbudaya, tulus berbakti laksanakan tridharma, unggul berprestasi, karya inovatif, olahraga, ilmu dan seni, inklusif, adaptif, kolaboratif, untuk kejayaan negeri. Dalam tempat kamu raih cita-citamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan keberkasa, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Dalam tempat kamu raih cita-citamu, berani jujur dan teguh, jaga persatuan keberkasa, teguhkan jiwamu, untuk UNESA satu langkah di depan. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu pendidikan, didik putra bangsa, mencetak insan yang cerdas dan kompetitif, berakhlak mulia profesional, paham teknologi, demi masa depan generasi Indonesia, menggapai cita-cita gemilang, tujuan kami. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu pendidikan, didik putra bangsa, mencetak insan yang cerdas dan kompetitif, berakhlak mulia profesional, paham teknologi, demi masa depan generasi Indonesia, menggapai cita-cita gemilang, tujuan kami. Kami putra putri BGSD UNESA, teguhkan semangat jiwa untuk meraih ilmu, menuju cita mulia, mendidik anak bangsa. Derap langkah maju satu dalam irama, teguhkan janji bakti, menjadi pelita, cerdaskan anak negeri, untuk Indonesia jaya. Dalam cipta rasa dan karsa, amalkan ilmu, iman dan takwa, harumkan alma mater tercinta, PGSD UNESA.
Masih putus-putus ya, aduh. Hmm, kok putus-putus? Halo, halo, tes, apakah masih putus-putus? Udah lancar kan adik-adik? Oke, kalau sudah lancar, saya mau ini sini sambutan, G, adik-adik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. Salam, Om warahmatullahi Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ibu Koordinator Program Studi S1 PGSD FIP UNESA, Ibu Dr. Putri Rahmadianti, SPD MPD. Yang saya hormati pendamping kemahasiswaan HMP PGSD FIP UNESA, Bapak Ramadan Kurnia Habibi, SPD MPD. Yang saya hormati Ketua HMP PGSD FIP UNESA, Kak Rahmat Nurrohim. Yang saya hormati Wakil Ketua HMP PGSD FIP UNESA, Kak Nikma Yuka Mazinatul Khairiro. Yang saya hormati seluruh teman-teman panitia PPPK tahun 2025 serta adik-adik mahasiswa angkatan 2025 PGSD yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka Technical Meeting PPPK 2025. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, meskipun di tengah kesibukan dan juga mungkin mengganggu waktu istirahat pada malam hari ini. Semoga kehadiran adik-adik di sini menjadi awal yang baik untuk kelancaran rangkaian acara PPPK nanti. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, apa sih PPPK Kak? Gitu. Kenapa kok diwajibkan untuk angkatan 2025? Jadi ini sedikit penjelasan dari Kakak tentang PPPK. Jadi PPPK ini kepanjangannya adalah pengenalan profesi dan pengembangan karakter. Jadi PPPK adalah program orientasi mahasiswa baru Prodi PGSD FIP UNESA yang bertujuan membentuk calon-calon pendidik, calon-calon guru yang humanis, visioner, dan kompeten. Melalui kegiatan PPPK ini, mahasiswa dibekali wawasan tentang profesi keguruan, nilai-nilai kepemimpinan, keterampilan kerjasama, peraturan akademik, serta etika kependidikan sekaligus mempererat solidaritas antar angkatan adik-adik PGSD 2025. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita simak dengan baik penjelasan mengenai teknis-teknis yang akan disampaikan agar nantinya seluruh rangkaian acara PPK dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan harapan kita bersama. Tak lupa juga saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh kakak-kakak panitia yang sejak awal sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mempersiapkan acara PPPK yang sangat luar biasa ini. Hingga pada akhirnya kita bisa sampai di tahap technical meeting pada malam hari ini. Tanpa kerja keras, kekompakan, dan dedikasi teman-teman panitia, tentu acara ini tidak akan bisa jalan sebagaimana mestinya. Semoga segala usaha, keikhlasan, dan kerjasama kita semua rekan-rekan panitia akan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penyemangat kita dalam menyelesaikan rangkaian acara PPPK 2025 ini dengan tuntas. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa baru angkatan 2025. Terima kasih sudah berkenan hadir malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan perkuliahan maupun aktivitas lainnya. Kehadiran adik-adik di sini menunjukkan semangat, antusiasme yang luar biasa untuk mengikuti rangkaian acara PPPK dari awal hingga akhir. Besar harapan kami adik-adik bisa mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan baik dan mendapatkan pengalaman yang berharga serta menjadikannya sebagai ajang untuk menambah wawasan, melatih keterampilan, dan mempererat tali persaudaraan. Semoga adik-adik selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kebahagiaan dalam menjalani setiap prosesnya. Jalani, nikmati, dan syukuri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat kebersamaan kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Nur Rohim selaku Ketua HMP PGSD UNESA
Kepada Saudara Rahmat Nur Rohim, kami persilahkan. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebenarnya apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Oke, oke, good. Oke, sebenarnya selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Nam warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Buddha Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ibu Korprodi S1 PGSD FIB Unesa, Ibu Dr. Putri Rahmadiah SPD MPD. Kemudian yang saya hormati pendamping kemahasiswaan KMP PGSD FIB Unesa, Bapak Ramadan Purnakaridi SPD MPD. Yang saya hormati pula Ketua Pelaksana Kegiatan PPPK HMP PGSD FIB Unesa 2025, Saudara Reno Fadila Akbar. Tak lupa yang saya banggakan pada rekan-rekan panitia dan juga rekan-rekan mahasiswa PGSD Angkatan 2025 yang pada malam ini kita berada di forum yang sama, di forum dalam jaringan dalam melaksanakan agenda technical meeting kegiatan PPPK PGSD 2025. Tentunya tadi juga sudah disinggung mengenai apa sih itu kegiatan PPPK oleh rekan kalian, ketua pelaksana mengenai pengenalan profesi dan pengembangan karakter yang harapannya nanti rekan-rekan eh, mahasiswa PGSD 2025 dapat mengambil ilmu, dapat mengambil pengalaman, dan tentunya sangat penting sekali karena nanti juga akan mendukung proses kalian dalam menjalani bangku perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, tadi kan juga sudah disebutkan bahwasanya kegiatan ini memiliki bobot yang sangat penting dan juga pengalaman ilmu-ilmu yang juga sangat banyak yang dimana perlu teman-teman ketahui semua bahwasanya kegiatan PPPK ini rutin dilaksanakan setiap 1 tahun sekali guna untuk membekali dan juga menyambut secara tidak langsung kepada rekan-rekan mahasiswa baru. Jadi selain ada agenda tentang KMP, nah ini dari kita juga menyediakan wadah untuk kalian untuk menimba ilmu lebih dalam dan mencari tahu tentang bagaimana sistematis dan juga berjalannya dunia kampus dan apa saja dinamika yang ada di dunia kampus tentunya. Nah, jadi harapannya nanti di dalam kegiatan technical meeting ini silakan teman-teman untuk mencatat, silakan teman-teman untuk menyimak dan juga memahami apa saja yang nanti kakak-kakak panitia sampaikan, kakak-kakak panitia berikan. Harapannya nanti teman-teman bisa mencatat dan tidak akan mengulangi pertanyaan untuk kedua kalinya karena kegiatan ini hanya dilaksanakan 1 kali saja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Silakan untuk digali dan juga didapatkan ilmunya dari kakak sekalian bila ada yang bingungkan nanti juga silakan untuk tanyakan. Dan yang terakhir tentunya teman-teman semua dimanapun kalian berada, dimanapun posisi dan juga keadaan kalian bagaimana sekarang silakan untuk berhati-hati, stay safe, stay healthy, karena memang dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi harapannya jangan sampai kalah dengan ego kalian dan jangan sampai bertindak gegabah. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Riri bohong loh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tundukkan hati dan bersama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Anissa Fauri Ramadita. Kepada Saudari Fauri, dipersilahkan. Bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, izinkan saya membacakan doa menurut agama Islam. Buat apa itu bahasa Bismillahirrahmanirrahim. daerah? Hah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Hamdan aku juga syakirin, PKN anjir. hamdan na'iman, PKNZ ya. hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan Technical Meeting PPPK 2025 pada malam hari ini. Untuk itu, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, membawa barokah, oleh karena itu, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal dalam menjalani hidup, serta berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Dan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga acara kita berjalan dengan lancar hingga akhir. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yakni sesi penyampaian materi tentang tata tertib dan teknis kegiatan PPPK PGSD 2025. Marilah bersama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh materi hebat kita, Kak Edelweiss Rosa Audina. Kepada Saudari Edelweiss, dipersilahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Udah makan malam apa belum nih? Boleh diramaikan di kolom komentar. Ayo, udah makan malam apa belum? Kok sepi nih? Belum, belum Kak. Sudah Kak, belum Kak. Belum, 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 belum. Lapar dari siang tuh, kok gak makan loh? Traktir Kak, belum Kak. Sampun sudah, alhamdulillah. Ya sudah, ada yang belum. Meskipun belum sarapan nih teman-teman, tentunya kita tuh harus tetap semangat mengikuti technical meeting PPK 2025. Masya Allah, ini ada yang puasa nih. Baru selesai matkul Kak, belum istirahat. Masya Allah. Selesai matkul, ikut TM PPK 2025 nanti mendapatkan barang. Teman-teman. Siap semangat 45. Oke, yang masih semangat nih. Diketik satu di kolom komentar ya, teman. Amin. Satu ada dari Tamara, Jihad, Aisyah, Ramadhani, Vina Sekar. Masya Allah, keren, keren, keren. Tepuk tangan dong, teman-teman. Ih, keren, keren, keren. Udah semangat di semuanya. Oke, jadi pada hari ini, ya pada malam hari ini yang sangat cerah, kita akan membahas mengenai buklet PPK PGSD 2025. Kepada kakak panitia, minta tolong di share screen. Kak Edel asik banget dia dong. Ketemu adik-adiknya yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik ini. Jadi nggak lapar. Enggak. Oke, kita membahas mengenai buklet PPK PGSD 2025. Bisa di next. Oke, bisa di next, Kak. Oke, sip. Jadi, PPK yaitu singkatan dari pengenalan profesi dan pengembangan karakter. Nah, ini nantinya akan menjelaskan berbagai materi yang menarik, teman-teman. Dan juga ada banyak game-game keseruan lainnya yang asik. Penasaran? Nantikan nanti pada saat acara PPK 2025. Bisa di next? Oke, jadi teman-teman, untuk PPK 2025 ini banyak banget tujuannya. Yang pertama, memperkenalkan kepada mahasiswa baru mengenai prodi PGSD FIP UNESA lebih dalam lagi. Jadi nanti teman-teman akan diperkenalkan lebih dalam lagi bagaimana sih cara mendaftar PPKM itu, bagaimana sih etika kita menjadi mahasiswa, bagaimana sih etika kita menjadi seorang guru besok waktu mengajar dan juga banyak lagi teman-teman. Jadi nanti pada saat PPK teman-teman dimohon menyimak dengan baik supaya dia itu dapat berjalan dan juga dapat masuk di kita. Kemudian memberikan wawasan tambahan mengenai tujuan dan fungsi serta tugas masing-masing dari tenaga pendidik di PGSD PIP Unesa. Jadi selain memperkenalkan mengenai prodi dan juga profesi tadi, di PPPK ini juga memberi wawasan kita teman-teman mengenai tugas tenaga pendidik di Prodi PGSDB Unesa. Kemudian memberikan pemahaman materi mengenai peran penting serta fungsi dari seorang guru atau pendidik. Kemudian memahami dan mengenalkan mengenai lingkungan perkuliahan dalam bidang akademis serta aturan dan mekanisme yang berlaku di dalamnya.
Yang kelima, memperkenalkan dan memberitahu mahasiswa baru mengenai aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PGSD FIB UNESA. Kemudian yang terakhir, mempererat serta meningkatkan keakraban mahasiswa di Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas di Surabaya. Jadi pada saat PPPK nantinya tidak hanya materi teman-teman, tapi juga ada game seru yang menarik dan juga menantang lain yang nanti teman-teman tuh membuat teman-teman tuh bisa akrab satu sama lain. Dan juga kalau misal ada kesempatan jangan disia-siain ya teman-teman. Nanti bisa kenalan satu sama lain antara mahasiswa baru tentunya di mahasiswa PGSD 2020. Oke, untuk timeline Kak, bisa di next. Untuk timeline ini ada 4 hari di PPPK di Dewan itu di hari Sabtu, di hari Sabtu minggu pertama bulan Desember teman-teman, di tanggal 6 September 2025. Untuk waktunya di jam 7 sampai selesai. Tempatnya di Zoom meeting, jadi dilaksanakan secara online. Kemudian di D2, di hari kedua, di minggu kedua, di Sabtu kedua, di bulan September, teman-teman, di tanggal 13 September 2025, pada pukul 7 sampai selesai, dilaksanakan online di Zoom meeting, kami Zoom meeting. Kemudian di day ketiga, ini dilaksanakan di hari Sabtu, minggu ketiga bulan September, yaitu tanggal 20 September 2025, teman-teman. Untuk jamnya sendiri di jam 6 sampai selesai. Tempatnya di zona lingkup VIP UNESA dan juga lab berbeda. Jadi nanti, spoiler dikit nih. Jadi nanti pada saat day ketiga teman-teman, nanti teman-teman akan menjelajah ke ya, nanti aja ditunggu ya teman-teman. Pokoknya seru banget kok. Kemudian di day keempat Kak, bisa di next. Ini di Sabtu keempat di tanggal 27 September 2025 di jam 13 WIB sampai selesai jam 1 siang ya teman-teman. Kemudian untuk tempatnya di gedung 45 VIP Unesa. Nah, jadi PPPK ini ada 4 hari. Di hari Sabtu, Sabtu pertama di bulan September itu dilaksanakan secara online. Di Sabtu kedua di bulan September dilaksanakan secara online. Di Sabtu ketiga di bulan September dilaksanakan secara offline. Dan yang terakhir untuk acara di Sabtu keempat di bulan September dilaksanakan secara offline. Nah, ini nantinya di day keempat akan ada pemilihan pengumuman ketua angkatan, teman-teman. Kemudian ada gelar karya seni. Ini untuk hari atau tanggalnya coming soon. Jadi untuk perkiraan tanggalnya itu di bulannya itu di bulan September teman-teman untuk gelar karya seni. Nah di gelar karya seni ini tuh seperti namanya gelar karya seni. Jadi nanti teman-teman itu akan menunjukkan kreasi teman-teman. Mulai dari nanti kalau misal ada yang bisa tari, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, bisa ditunjukkan nanti di gelar karya seni. Jadi untuk menjadi guru SD itu tidak hanya mengajar, tetapi harus bisa semuanya. Karena PGSD itu pendidikan guru sembarang bisa dilakoni, teman-teman. Jadi semua itu harus bisa. Bisa di next. Kemudian ini untuk DC Dewan. Peserta laki-laki yaitu menggunakan peci dengan pita merah marun ukuran 3 cm dan pin Garuda diletakkan di sebelah kanan. Jadi kurang lebih seperti PKKMB VIP kemarin ya teman-teman. Tetapi untuk ukuran pita merah marunnya berukuran 3 cm. Kemudian rambut rapi, samping tidak boleh melebihi alis dan juga telinga depan. Kemudian kemeja putih, dasi Unesa, celana kain hitam, ikat pinggang hitam polos dan juga nanti menggunakan ID card. Kemudian yang peserta memakai peci dengan pita merah marun sama seperti laki-laki. Memakai kemeja putih, dasi Unesa, kain hitam, pakai ini tidak boleh lepas ya teman-teman. Jadi sama seperti PKKMB VIP Unesa, diusahakan memakai lain A. Kemudian bagi yang berhijab, memakai hijab segi 4. Yang non hijab, rambut ditata rapi. Bagi yang berambut,
panjang wajib dicepat atau dikepang atau harnais dengan tali. Kemudian untuk D2 Kak, bisa di next. Bisa di next ya untuk D2. Oke. Untuk D2 kurang lebih sama ya, menggunakan seragam putih, celana hitam, dan juga peci dengan pita merah marun, ukuran 3 cm, sama seperti D1. Nah, di D pertama dan juga D2 nanti kita akan mendengarkan materi-materi, penyebaran materi yang luar biasa dari kakak-kakak dan juga Bapak Ibu dosen yang keren dan juga hebat-hebat tentunya. Bisa di next, Kak. Kemudian di day ketiga, ini untuk peserta laki-laki memakai topi berwarna hitam, dililit pita merah padu, berukuran 3 cm. Kemudian rambut rapi, tapi tidak boleh melebihi alis dan telinga depan. Kaos hitam, ini terserah teman-teman, panjang boleh, pendek boleh. Kemudian celana training hitam, kemudian kaos kaki hitam, sepatu sneakers berwarna bebas. Jadi nanti untuk topinya, tapi terserah teman-teman. Topinya warna hitam. Nanti untuk bagian kepalanya dililit menggunakan pita merah parut berukuran 3 cm. Untuk kaosnya ini diusahakan minimal diminimalisir untuk pemakaian sablonnya ya. Jadi usahakan pakai kaos hitam. Kemudian untuk yang perempuan memakai topi warna hitam, dililit pita merah marun, berukuran 3 cm, kaos hitam, celana training hitam, bagi yang berhijab menggunakan hijab segi empat berwarna merah marun, diusahakan untuk hijabnya tidak menerawang ya teman-teman. Kemudian untuk yang non hijab, rambut ditata rapi. Bagi yang berambut panjang wajib dicepol atau dikepang atau harness dengan rapi. Kemudian kaos kaki hitam dan juga sepatu sneakers berwarna bebas. Bisa di next. Oke, bisa dicatat, dipantengin, sehingga besok pada saat PPPK tidak lupa ya teman-teman. Kemudian ini di hari keempat, untuk peserta laki-laki, memakai baju dengan pita merah marun seperti Dewan dan juga D2 dengan ukuran 3 cm ya teman-teman ini. Dan juga untuk pin Garuda diletakkan di sebelah kanan. Rambut rapi, tidak boleh melebihi alis dan juga telinga. Kemeja batik berkerah, tidak boleh over. Di keempat ada presnya, ketua angkatan, jadi harus rapi dan juga sopan. Kemudian celana kain hitam, ikat pinggang hitam polos, kaos kaki hitam dan juga sepatu pantofel bagi yang laki-laki. Kemudian yang perempuan, peci dengan pita merah marun berukuran 3 cm dan pin Garuda diletakkan di sebelah kanan, kemeja batik berkerah kain hitam, ikat pinggang hitam polos. Kemudian bagi yang berhijab menggunakan hijab segi empat berwarna abu-abu. Jadi yang perempuan yang berhijab di bawahnya celana hitam, baju batik, kemeja dan juga kerudung abu-abu, hijab abu-abu. Kemudian untuk yang non hijab memakai menggunakan rambut, menggunakan harness dengan rapi. Pokoknya rapi intinya dulu. Kemudian menggunakan kaos kaki hitam, sepatu pantofel. Bisa di next. Kemudian ini untuk tata tertib peserta PPPK online. Ini di Dewan dan juga di D2. Peserta wajib mematuhi seluruh tata tertib yang diterapkan oleh penelitian PPPK. Wajib bergabung ke dalam Zoom minimal 30 menit. Kemudian wajib menerima undangan di Zoom. Jadi nanti ada pembagian kelompok-kelompok dan juga ada kakak pendampingnya. Nanti teman-teman yang mengikuti PPK, Dewan dan juga D2 secara online nanti bisa di-lab namanya. Meliputi nama lengkap, underscore, nama kelompok. Contohnya ini ada Edelweiss Rosaudina, underscore Kerajaan Hutan. Kemudian, peserta wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan, wajib mengenakan pakaian rapi, tidak diperbolehkan makan atau melakukan aktivitas lain yang mengganggu jalannya kegiatan. Mikrofon harus dalam keadaan mute. Peserta diharapkan menjaga kondisivitas. Kemudian bagi yang ingin bertanya bisa di raise hand. Nanti rasanya bisa ditekan. Kemudian wajib menjawab kuis, pertanyaan atau instruksi dari pemateri maupun moderator. Jika ada kendala teknis, nanti wajib konfirmasi ke panitia, bisa konfirmasi ke newsnya atau kakak pembimbingnya, kakak pendampingnya.
Kemudian peserta wajib mengikuti setiap arahan dan instruksi dari panitia. Kemudian yang terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPPK dari awal hingga akhir. Kemudian untuk tata tertib offline, Kak, next. Peserta wajib mematuhi seluruh tata tertib, hadir minimal 30 menit, wajib mengikuti seluruh rangkaian PPK, wajib mengisi daftar hadir, wajib mengenakan atribut atau dress code yang telah ditentukan. Jadi nanti pada saat dewan sampai hari keempat, dari teman-teman warga wajib menggunakan ID card ya. Kemudian dilarang makan saat sesi materi, menjaga kebersihan, dilarang rokok, vape, atau bawa rokok ke area kegiatan. Jadi tidak boleh, teman. Kemudian peserta dilarang membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, narkotika, dan zat adiktif lainnya. Peserta dilarang melakukan tindakan yang mengandung unsur sara. Peserta dilarang merusak fasilitas kampus maupun properti. Peserta dilarang meninggalkan lokasi kegiatan tanpa izin. Kemudian peserta wajib menjaga etika dalam bersosialisasi, termasuk dalam penggunaan bahasa dan sikap pada sesama peserta maupun panitia. Jadi kemudian bisa di next, Kak. Ini untuk penugasan, ada tugas individu, tugas kelompok, dan juga tugas angkatan. Ini yang pertama, ada tugas individu, yaitu peserta wajib memfollow semua akun sosial media PGSD dan juga HMP PGSD. Ini ada dari Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Dan nanti untuk di follow-nya bisa di screenshot dan juga bisa di-up di Google Drive yang akan di-share kakak pendampingnya nanti di grup kelompok masing-masing. Untuk batas waktunya ada hari Selasa, 2 September 2025 pukul 23.59. Kemudian ini untuk yang kedua, yaitu upload Twibbon. Untuk link template-nya ini ada linknya. Twibbon wajib di-upload pada akun Instagram first ya, nggak boleh Instagram second, harus first. Kemudian menggunakan foto bebas, santai, dan juga sopan. Kemudian akun Instagram tidak boleh diperiksa. Cek akun Instagram kakak akun bimbing dan juga akun Instagram FPPGSD untuk batasnya hari Rabu besok teman-teman di tanggal 3 September 2025 pukul 23.59 WIB. Kemudian untuk yang ketiga ada ID card dicetak sesuai dengan template. Untuk ukurannya nanti bilang ke kakak perintilannya ukuran apapun gitu ya. Dan teman-teman bisa digunting, disesuaikan dengan bentuknya. Kemudian untuk tali menggunakan pita sarung dengan lebar 1,2 cm. Panjang tali disesuaikan dengan tinggi badan. Kemudian nanti bisa dilubangi bagian kanan kiri untuk mencantolkan talinya. Kemudian untuk langkah pengerjaan, cat ID card, tulis nama lengkap, tempat, tanggal lahir, nama keluarga, dan foto hidup dengan menggunakan spidol hitam dengan huruf kapital semua agar kelihatan. Kemudian jarak laminating dengan desain berukuran 1 cm. Lubangi bagian kanan kiri, masukkan tali pita ke dalam lubang, lalu kita dengan api. Untuk batas waktunya Jumat besok di tanggal 5 September 2025. Bisa di next. Ini ada contoh gambar ID card-nya, teman-teman. Jadi ini untuk namanya menggunakan huruf kapital, ada tempat tanggal lahir, ada kelompok kutai, ada moto hidup. Ini disesuaikan dengan teman-teman nantinya. Untuk ukurannya nanti, ini kan aku nanti jadi kalau bisa zoom, dipaskan dengan ukuran kertas api. Kemudian nanti digunting sesuai dengan bentuknya. Bisa di next. Ini untuk tugas kuis yang akan dibagikan pada HPH. Nanti pada saat dewa itu kan ada materi-materi. Nanti bakal ada kuis. Nanti teman-teman bisa mengerjakan kuis-kuis yang telah disampaikan. Bisa mengerjakan kuis-kuis yang ada nantinya. Kemudian kuis akan dibagikan setiap akhir sesi PPPK dilaksanakan. Kuis berupa pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Untuk batas waktu, maksimal pengerjaan 2 jam setelah link kuis di-share. Jadi nanti pada saat akhir PPPK itu akan ada pengesaran kuis. Nanti teman-teman bisa kerjakan untuk tenggatnya 2 jam setelah kuis di-share. Dan juga teman-teman nantinya pada saat akhir di D4 PPPK akan ada nominasi peserta terbaik. Jadi diharapkan untuk teman-teman, terutama teman-teman maba, PGC 2025
Diusahakan aktif dalam kegiatan PPPK di hari pertama sampai di hari keempat. Kemudian ini ada tugas resume, bisa dinaikkan. Yang kelima ada tugas resume berupa review materi infografis. Jadi nanti pada saat PPPK, teman-teman kan nanti rangkum di buku ya. Nanti kalau sudah sampai rumah, baru di resume, diedit di Canva, info dengan bentuk infografis, ada dua ya teman-teman, untuk D1 dan juga D2, nanti bisa di posting di Instagram story, story pribadi. Bisa di tag akun IG kelas di setiap story. Setelah story terunggah, nanti untuk grup kelas nanti bisa di repost, bisa dikirim bukti ke grup kelas. Kemudian di grup yang ada kakak pembimbingnya ya teman-teman. Kemudian nanti infografis akan di highlight di sorotan IG kelas. Pastikan akun tidak di privat, tidak mengumpulkan sama dengan dianggap tidak menyelesaikan tugas. Jadi teman-teman pada saat D1 sama D4 akan ada tugas-tugas. Nanti tugas-tugas dari PPK itu harus diselesaikan dan juga wajib diselesaikan. Nanti kalau sudah selesai semua, kita wajib diselesaikan ya teman-teman. Komunitas dan isi menjadi bagian dari wilayah, desain rapi, dan estetik. Kemudian menggunakan PowerPoint yang mudah dipahami, memajukan materi, main mesin, dan juga visual pendukung. Boleh menggunakan aplikasi seperti Canva, Poin, atau lainnya. Batas waktunya pada saat hari ya, di pukul 23.59 di Dewa dan juga di itu. Kemudian ada tugas resume berupa review materi video TikTok. Di sini kan ya pastinya nggak asing ya. Nah, nanti teman-teman bisa dikreasikan sebaik mungkin. Untuk tugasnya membuat vlog singkat isi review kegiatan D3 dan juga D4. Kemudian membuat dua konten di D3 sendiri, D4 sendiri. Isi vlog berupa cerita pengalaman, review singkat, dan juga refleksi setelah mengikuti kegiatan PPPK. Kemudian nanti bisa diunggah ke akun TikTok pribadi untuk durasinya maksimal 1 menit. Kemudian wajib tag akun kakak mendamping, pembimbing masing-masing dan juga akun TikTok HMPPGSD. Kemudian sertakan juga hashtag PPKPGSD, PPK 2025 dan juga vlog PPPK. Kemudian untuk contoh caption ini juga ada. Kemudian target minimal 50 like. Jadi nanti sudah mengunggah TikTok, video TikTok, nanti bisa di-share ke teman-temannya. Ayo lah, di like lah. Gitu. Karena ada targetnya nih teman-teman, minimal 50 like. Untuk tenggatnya H+1 setelah PPKD ketiga dan juga H+1 setelah PPKD keempat. Di hari Minggu tanggal 21 dan juga di hari Minggu tanggal 20. Kemudian untuk yang ketujuh ada tukar kado, tantangan rahasia di dalam kado. Jadi ini nanti digunakan pada saat G3 ya teman. Untuk kadonya tidak boleh mengandung unsur sara dan juga yang anak itu tidak boleh. Untuk kadonya dibungkus dengan rapi, nantinya juga teman-teman bisa menyelipkan, wajib menyelipkan satu tantangan. Semisal tantangannya foto dengan si A, si B, atau foto dengan siapa gitu. Yang tantangan yang menarik gitu nanti buat teman-teman yang lainnya. Satu tantangan ya teman-teman. Kemudian untuk tukar kado nanti dilakukan secara acak. Jadi untuk kadonya diimbau untuk membawa kado yang tidak basi, tidak mudah basi, dan juga tidak mengandung unsur sara. Untuk batas kumpulannya nanti tanggal 26 September 2025 nanti akan dibawa pada saat sesi gathering PG, PPPK, PJST gitu. Pada saat PPPK hari keempat nanti dibawa untuk kadonya. Kemudian ini ada mencari profil tentang DPA. Jadi bisa tidak Kak? Jadi nanti teman-teman kan udah dibagi ya untuk bagian DPA-nya. Jadi kan ada beberapa kementerian, teman-teman melakukan ke saya. Jadi kalian juga harus menyayangi DPA masing-masing gitu dengan mencari nama lengkap, NIP, jabatan, dan lain sebagainya. Bisa dicari di website fakultas, Google Scholar, dan juga media sosial resmi DPA, dan juga bisa dicari di SSO ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya DPA-nya tanya, juga bisa menjawab. Baik. Kemudian untuk teknis pengerjaannya ditulis di buku catatan, nanti menggunakan tulis tangan yang rapi dan juga bersih, nanti bisa difoto dan juga dikirim ke Google Drive yang sudah disiapkan oleh kakak pembimbing masing-masing di grup kelompok. Untuk batas waktu pengumpulannya, ini masih lama teman-teman, di akhir bulan September, di tanggal 30 September 2025, di pukul 23.59.
Kemudian bentuk untuk tugas kelompok ini membentuk pengurus kelas seperti yang lainnya. Tidak ada ketua, ketua sekretaris dan juga bendahara. Nanti untuk hasilnya bisa di grup kelompok yang ada kakak pembimbingnya masing-masing. Untuk pada satu pengumpulannya di hari Jumat, Jumat besok ya, 5 September. Kemudian untuk tugas kedua yaitu membuat Instagram kelas. Yang pastinya di sini kan yang ada Instagram kelas yang nantinya untuk lomba-lomba, untuk kreativitas teman-teman, untuk anak-anak. Gitu ya teman-teman. Untuk namanya terserah nanti bisa tentang teman-teman, baik yang unik, yang kreatif, dan juga estetik kalau bisa. Ini untuk Instagramnya Afidnya nanti berisi pengurus kelas dan juga di bawahnya nanti berisi nama-nama dari anggota kelas siapa saja dan juga dari angkatan berapa. Kemudian untuk batas waktu pengumpulannya di hari Jumat 5 September 2025 di pukul 23.59. Kemudian ini ada tugas angkatan. Jadi tadi kan udah tugas pribadi, tugas kelompok, sekarang tugas angkatan. Ini untuk tugas angkatan, yaitu memilih dan menentukan 6 calon kandidat ketua angkatan. Ini diwajibkan ya teman-teman. Nanti untuk pemilihan ketua angkatan dilaporkan di panitia humas, di panitia humas, yaitu Kak Citra atau Kak Bina. Kemudian untuk batas satu pengumpulannya yaitu di hari Jumat 12 September 2025. Ini diwajibkan, sekali lagi diwajibkan untuk memilih dan juga menentukan 6 calon kandidat ketua angkatan. Jadi nanti teman-teman yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi nih, ini nih aku pengen jadi ketua angkatan gitu. Nanti bisa cek ke Mas kita, Kak Citra gitu ya teman-teman. Kemudian membuat desain baju batik angkatan. Ini memilih desainnya menentukan desain baju angkatan. Jadi baju angkatannya yaitu batik berkerah untuk perempuan batik lengan panjang. Untuk laki-laki bisa disepakati, bisa lengan panjang dan juga bisa lengan pendek. Untuk motif batik bisa disepakati, bagusnya yang mana nanti bisa dipolling teman-teman. Kemudian warna khasnya merah marun. Maka ini Kak Joyce menggunakan baju batik angkatan 2024. Ini merah marun. Kemudian nanti kalau sudah dilaporkan ke kakak panitia atau humas Kak Citra. Untuk batas waktu pengumpulannya di hari Senin 30 September 2025. Ini untuk penentuan batik angkatan gitu ya. Kemudian ini membuat Instagram angkatan, menentukan nama Instagram angkatan yang kreatif, mencantumkan nama jurusan dan juga angkatan pada bio Instagram. Instagram angkatan wajib follow akun PGSD UNESA dan juga HMP PGSD UNESA. Kemudian akun harus mencapai 200 followers minimal ya teman-teman. Karena di PGSD ini kan untuk anggotanya, untuk mahasiswanya itu kan 400 lebih. Jadi nanti bisa langsung buat langsung di follow. Oke. Terus selanjutnya yaitu Instagram angkatan nantinya akan dikoordinir oleh pengurus angkatan. Kemudian akun harus aktif, akun bersifat publik, tidak boleh di privat. Kemudian nanti kalau sudah dilaporkan ke Humas Citra pada hari Senin, batasnya pada hari Senin 30 September 2025 pukul 23.59. Kemudian ini juga ada tugas membuat akun TikTok angkatan menggunakan nama TikTok yang kreatif, mencantumkan nama jurusan dan juga angkatan pada bio TikTok. TikTok angkatan nantinya akan dikoordinir oleh pengurus angkatan. TikTok angkatan wajib memfollow akun TikTok MPBSD. Akun harus mencapai minimal 200 followers. Akun harus aktif dan akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan angkatan ke depannya. Nanti siapa tahu kan FYP kan? Gitu. Kemudian tidak diperbolehkan membeli followers akun bersifat publik dan tidak boleh dikunci atau privat. Kemudian nanti kalau sudah dilaporkan ke panitia, Humas atau Kak Citra. Untuk batas waktunya di hari Senin 30 September 2025 pukul 23.59. Jadi untuk tugas angkatannya ini ada tiga teman-teman. Ada penentuan pemilihan calon ketua angkatan, kandidat ketua angkatan. Nanti ada mengajukan 6 calon kandidat ketua, kemudian membuat akun Instagram, dan juga membuat akun TikTok. Bisa di next, Kak. Dan yang terakhir, sudah ini teman-teman. Yang kita pesen, Kak Citra dan juga Kak Bi. Nanti kalau misal nih, di luar forum ini, kalau ada yang ditanyakan, atau ada yang dibingungkan, atau ada kendala nih teman-teman, dalam kegiatan PPPK bisa dihubungi Kak Citra dan juga Kak Bi. Oke, sekian pendapat dari PPPK, bukan PPPK 2025. Setelah ini teman-teman bisa di-prepare ya untuk tanya jawabnya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita panggil Kak Dinda dulu ya.
Kak Yuda bisa diramaikan nih teman-teman di kolom komentar Kak Yuda, Yuda, gitu bisa dibantu dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei, Bang, Bisma. tolongi saya. Kenapa tugasnya banyak sekali? Tempat macam Andri, apa Andri. ini? Hei, Joget sih, Bisma. joget sih. Hei, ki wis mari ta, Rek? Semangat, semangat. Iya, kurang nggak sih, Kak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Diskon Kurang 9. nggak sih, Kak? Hei, wis gak sih, Rek, iki? Wes ah. Kurang, kurang. Belum nggak Demo, sih? Gaji demo. kurang. Belum nggak sih? Bakar, bakar, Belum, Reza. belum, belum. Ayo ngamuk. Pakai runes arek. Hehe lambene. Demo, demo, Kak, demo. Kakak panitia izin bertanya jarang. bisa Halo, untuk untuk Kak Ketua nih. Iya dong. biar Iya, Ini buyar nih buyar udah ada Kak Yuda berapa itu yang sangat apakah ganteng sudah sekali. ada contohnya? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Edel yang telah menyampaikan materi tata tertib dan teknis kegiatan PPPK PGSD tahun 2025 dengan sangat luar biasa nih teman-teman. Sama-sama Kak Yuda. Oke, mungkin kelihatannya teman-teman maba ini banyak sekali pertanyaan nih Kak Edel ya. Iya, ini tadi Kak ada yang bilang gini, loh Kak kurang Kak, cuma segitu tugasnya. Oh, berarti minta lagi ya Kak Edel? Oke, nanti kita Gak, tambahin Kak. lagi ya Kak. Kak, stop, stop. Banget Kak Edel. Udah Oke, nggak siap. waras, Kak. Gimana kalau kita langsung Tanyakan. saja masuk tanya jawab nih Kak Edel? Oke, boleh nih Kak. Kita nggak kuat Kak Oke, tugasnya bagi buat. teman-teman jika ada hal yang masih dibingungkan, teman-teman dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan raise hand terlebih dahulu ya. Nanti Kakak akan izin dijawab oleh bertanya, Kakak Kak Edel. nanya. bertanya. Betul banget. Oke teman-teman, kalau misal mau tanya, nanti bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti, lalu nanti dipersilakan oleh Kak Yuda, karena kita kan juga PGSD, diutamakan sopan santun santunnya ya teman-teman. Gimana nih Kak Edel? Kita hitung 1, 2, 3 dulu. Oke, boleh nih Kak. Teman-teman turunkan dulu raise hand-nya ya. Oke, diturunkan dulu desainnya. Ini namanya teman-teman banyak yang sudah pengen tanya nih Kak, dan juga
Udah nggak sabar. Menerima. Udah diturunkan semua nih, Kak Idul. Sudah. Langsung saja. Saja kita hitung, Oke. oke. Iya. Satu, dua, Tiga. Wih, banyak banget ini Kak. Ada 12 tengahnya, 13.100. Masya Allah, barakallahu. Terlihat antusias dari teman-teman maba PKS 2025. Oke, Kak Panitia minta tolong boleh dipilih salah satu nih Kak. Siapa ya kira-kira ya Kak? siapa ya? Yang tercepat siapa ya? Yang nih siapa nih Kak? Oke, ini ada dari Bel, Bella Laila Da Costa. Oke, Halo, boleh di Bella. Assalamualaikum. Halo, Kak. Suara saya masuk, Kak. Yang mau bertanya nanti konten dulu ya teman-teman. Kita tahu wajah cantik dan juga gantengnya dari teman-teman maba 2025. Kak, mohon maaf, saya nggak Konten bisa on Konten cam dulu, konten soalnya. dulu yang mau bertanya. Biar Kak, saya enggak nggak bisa on wajahnya cam kakak-kakaknya soalnya. aja ya yang diperlihatkan. Kita juga penasaran dong wajahnya adik-adik maba 2025. Ayo, ini hanya bisa dinyalakan dulu kameranya. iya, bisa dinyalakan dulu kameranya. Ini ada Nur Diana itu juga belum dinyalakan itu. Ada Nur Afifah Aura Naswa belum dinyalakan itu. Itu Kak udah Kak dari penanya pertama dari Bella Laila Da Costa. Halo, Assalamualaikum. Kak, izin untuk bertanya, Kak. Suara saya masuk apa belum, Kak? Oh sudah adik. Oh ya, Baik, Kak, sebelum izin. sebelum bertanya, Debela mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari kelas Oh, apa. oh Iya. iya, Kak. Mohon maaf ya, Kak, sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bella Laila Da Costa dari kelas I. Saya bisa dipanggil Bella. Saya asalnya dari Sidoarjo, Kak. Izin untuk bertanya, Kak. Untuk Sabtu itu, untuk kan ini apa namanya? Apa PPK-nya itu PPPK-nya itu dilaksanakan di hari Sabtu ya, Kak ya? Benar ya, Kak? Kalau semisal kalau semisal mungkin ada teman-teman yang punya jadwal dengan dosen hari Sabtu bagaimana, Kak? Apakah boleh izin? Apakah bagaimana, Kak? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, untuk yang tantangan tukar kado itu, Kak. Nah, itu tantangannya boleh foto lain jurusan nggak, Kak? Semisal kayak eh, kan satu tantangan ya Kak. Semisal tantangannya kayak gini. Kamu foto sama anak MP angkatan 2025 namanya ini gitu. Apakah boleh Kak? Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau langsung dijawab atau masih bisa? Oke, langsung singkat saja kita jawab Oke, aja. baik. Silakan Kak Del. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sangat kelompok ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa dikoordinasikan dengan kakak pembimbing di grup. Jumat ya. Ya, sampai Jumat aja. Kak, suaramu ini loh, Kak. Putus-putus, Kak. Kak. Kemudian tantangan-tantangannya. Tantangan-tantangannya nanti diusahakan yang bisa dilakukan pada saat hari H. Semisal foto nih sama temen seprodi gitu. Jadi diusahakan untuk tantangannya seperti aja ya teman-teman. Gitu. Kak Idul mungkin bisa diulangi jawaban yang pertama Kak Idul. Katanya teman-teman tadi putus-putus. Oh gitu, oke. Untuk yang di hari Sabtu, nanti teman-teman yang ada janji dengan dosen di hari Sabtu nanti bisa dikoordinasikan lagi dengan kakak pembimbingnya. Dikarenakan biasanya kita pada saat kuliah itu kan maksimal di hari Jumat ya Kak. Iya. Tuh, Adik Bella apakah bisa dijawab? Apakah bisa difahami? Kakak, makasih bisa difahami Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Semangat Kak. Baik, sama-sama. Semangat juga buat Debela dan teman-teman yang lain.
Baik, selanjutnya siapa ini Kak Ida? Diturunkan dulu Mas Yoga. Apa gimana? Oke, boleh. Teman-teman diturunkan dulu risetnya. Bisa diturunkan dulu desainnya. Bisa diturunkan semuanya. Ini ada satu nih. Oke, sip sudah Kak. Oke, langsung kita hitung lagi ya Kak Ida ya. Satu, dua, tiga. Wah, wah, keren banget antusias dari teman-teman Maba 2025. Itu ada Basyarul Hakim. Oke, boleh. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Basrul Hakim Waalaikumsalam. dari kelas 2025D. Sebelumnya izin bertanya perihal penugasan sosial media seperti pembuatan video TikTok yang harus minimal 50 like, terus apa namanya tugas kelas yang harus membuat Instagram atau TikTok yang minimal berapa follower itu. Eh, apakah sudah ada contohnya terkait apa namanya terkait Instagram, TikTok, kelas dan angkatan? Soalnya terutama untuk kelas sepertinya agak tidak mungkin kan. Kalau angkatan masih mungkin kan. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Ida langsung dijawab atau masih disimpan dulu kita dulu? Oke, langsung dijawab aja nih Kak. Pertanyaan dari Basyarul Hakim. Pertanyaan tadi kan bagaimana izin bertanya mengenai tugas yang meliputi sosial media ya Kak. Betul, Pak. Bentar, bentar. Oke. Mengenai sosial media, tadi kan ada yang video minimal 15. Nah, di sini teman-teman, satu angkatan kan banyak banget ya. Nggak hanya satu, dua, tiga mahasiswa. Nanti untuk video TikTok bisa di-share di grup angkatan, teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman yang lainnya bisa dibantu follow-follow. Ayo follow. Gitu ya. Nanti biar eh, tugasnya itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian untuk yang tugas kelompok, tadi disampaikan untuk tugas kelompok yang kelas itu hanya buat Instagram dan juga TikTok. Tidak ada ketentuan untuk followers berapa. Yang ada ketentuan minimal followers 200 itu hanya untuk tugas angkatan gitu ya. Oke. Kemudian untuk Instagram kelas nanti teman-teman bisa kreasikan sebaik mungkin dikarenakan teman-teman di SD tentunya ini kan banyak sekali kreativitasnya ya yang menarik. Apalagi yang perempuan biasanya kan suka yang buat estetik gitu ya Kak. Iya, jadi untuk Instagram kelasnya nanti bisa diisi nih kotak fitsnya. Kemudian yang di atas nanti dikasih pengurus kelas, ketua, wakil, sekretaris, bendara. Kemudian yang di bawahnya nanti dikasih foto-foto dari teman-teman kelasnya sendiri. Kemudian dikasih dari angkatan berapa gitu. Nanti untuk formatnya bisa disesuaikan sekreatif mungkin teman-teman. Tuh. Untuk TikToknya tidak ada ya, tapi yang yang tidak bisa, yang bisa diisi sekreatif mungkin. Tapi ini di tugas kelompok tidak ada buat kelas ya, hanya Instagram. Jadi untuk penugasan, nih, penugasan kelas itu membuat Instagram, tidak ada batas minimal followers. Kemudian yang angkatan itu membuat Instagram dan juga TikTok. Jadi yang di kelas hanya Instagram aja ya, nggak ada TikTok. Tuh. Baik, untuk Basyarul Hakim, apakah bisa difahami atau ada yang ditanyakan lagi? Monggo. Sudah Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Basrul Hakim atas pertanyaannya. Baik, untuk penanya selanjutnya mungkin langsung dipilihkan saja kali ya oleh kakak panitia. Iya, oke. Intinya. Dan juga terima kasih kepada Basyarul Hakim tadi. Pertanyaannya sangat luar biasa. Siapa nih kira-kira yang dipilih? Ini Kak. Baik, ada Fitria Rahmadani. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari kelas apa? Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari kelas 2025A. Jadi pertanyaan saya mengenai dress code.
Yang pertama yaitu untuk kaos hitam, apakah harus kain biasa gitu, kaos biasa atau harus polo untuk yang lengan panjang. Untuk yang kedua, mengenai jilbab, warna jilbab yang abu-abu, apakah nanti ada contohnya dikarenakan hijab warna abu-abu itu juga beragam. Baik, terima kasih, Kak. Sudah ada. Gimana Kak Edo? Bisa langsung dijawab atau lo disimpan terlebih Oke, dahulu? langsung saja dijawab. Boleh Bang Kak Edo. Ini dari Adik Fitria Ramadhani. Untuk DJ kaos hitam, apakah harus bahan kaos? Untuk kaos hitam nanti eh, terserah ya teman-teman. Pokoknya warna hitam dan diusahakan polos. Karena kita tidak terlalu membebani teman-teman. Jadi nanti bisa disesuaikan untuk kaos hitam, bisa polo, bisa juga tidak. Gitu. Kemudian untuk jilbab warna abu-abu beragam. Apakah ada contoh? Ini pakainya warna abu-abu ya teman-teman. Sepunyanya teman-temannya aja abu-abu yang mana. Pokoknya abu-abu gitu ya. Nah, ini untuk Adik Fitria, apakah sudah bisa dicukupkan atau ada yang tanyakan lagi? Untuk kaosnya itu bebas juga ya, Kak, lengan panjang atau pendek. Iya benar, bebas gitu. Kalau misalnya yang laki mau nih lengan pendek boleh, asalkan tetap sopan, rapi gitu. Kalau perempuan yang berhijab pastinya lengan panjang dong. Jadi gimana nih Adik Fitria? Baik, Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, sebelum lanjut ke penanya selanjutnya nih, eh, ada pesan nih untuk hati-hati semuanya. Oh iya. Untuk hati-hati semua tetap semangat ya melaksanakan kegiatan PPPK ini. Nantinya akan seru sekali ya Kak itu. Iya. Tugasnya gak berat kok teman-teman. Hanya ngupload klip, follow, kemudian membuat TikTok, membuat konten. Biasanya teman-teman kan suka nih membuat konten, apalagi TikTokan gitu. Jadi kita tuh menyesuaikan kesukaan teman-teman gitu kan. Kayak itu. Iya, pokoknya tetap semangat teman-teman. Iya, Semangat Mas dari kita. Safa. Semangat. Semangat, semangat. Baik, sudah ada penanya selanjutnya nih Pak itu. Langsung saja dari Dek Nur Afifa. Bisa memperkenalkan diri dan dari kelas apa ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Waalaikumsalam. Nur Afifa Oran Nazwa dari kelas 2025F. Kak, mau tanya, kan itu yang offline itu kan D3 dan D4. Nah, kalau di antara D3 dan D4 itu tidak bisa hadir di acara ini, itu apakah boleh atau tidak? Terus tugasnya yang buat vlog di antara D3 dan D4 itu apa diganti dengan tugas yang lain, Kak? Dan apakah ini juga pengaruh dengan poin? Makasih, Kak. Baik, terima kasih Dek Nur Afifa atas pertanyaannya. Gimana Kak itu? Langsung dijawab atau disimpan terlebih dahulu? Oke, boleh langsung disimpan terlebih dahulu ya. Disimpan terlebih Oh, dahulu. dijawab juga. Oke, silakan Kak Ida. Oke, untuk D3 dan juga D4, teman-teman diwajibkan hadir ya dari D1, D2, D3, D4, PPPK 2025 gitu. Nanti untuk kendalanya apa ya? Nggak bisa hadir di D3 dan juga D4. Saya di D3 itu ada acara FKER itu, Kak, organisasi event PPNU, Kak. Itu mulai tanggal 20 sampai tanggal 21 jam 6. Kalau begitu nanti bisa didiskusikan lagi dengan kakak pembimbingnya gitu. Tapi diusahakan hadir dan juga wajib hadir di PPK, di D1, D2, D3, D4. Iya. Bagaimana nih adik Nur Afifa? Ada yang Terus tanyakan atau tugas sudah bisa dicoba? kalau misalnya tidak hadir itu tugasnya itu kan buat vlog, itu gimana, Kak? Atau diganti atau gimana?
Oke, nanti kalau misal tidak hadir, nanti akan diinformasikan lagi oleh kakak pembimbingnya, gitu ya, terkait tugas tambahannya. Tapi diusahakan hadir ya teman-teman. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih, Dek Afifa Aura. Baik, siapa nih selanjutnya? Penanya selanjutnya nih Kak Ida. Oke, sudah ada Dek Afril Ardianita. Silakan Terima Dek, kasih bisa sebelumnya. memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari kelas apa? Terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak panitia telah memberikan kesempatan bertanya kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afril Ardianita Bibina dari kelas 2025A. Saya berasal dari Kabupaten Lamongan, biasa dipanggil Afril atau Nina. Saya izin bertanya, untuk dress code Dai 3 itu kan menggunakan atau memakai topi hitam. Lah, itu untuk model topinya itu bebas atau ditentukan seperti model baseball, rimba, atau bucket. Terima kasih. Sudah, Kak. Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Dek Afril atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Ida? Bisa langsung dijawab? Oke, boleh langsung dijawab. Baik, silakan teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk dari ketiga, untuk topinya itu diusahakan jadi memakai topi biasa ya, seperti ini. Ya, topi baseball. Kemudian nanti yang di lingkarannya, dikasih pita berwarna merah satu, gitu ya. Berarti itu untuk topi baseballnya diwajibkan warna hitam polos aja ya, Kak? Ya, diwajibkan warna hitam. Kalau ada kayak motif sedikit gitu nggak apa-apa? Oke, baik izin jawab terkait topi. Nanti untuk topi hitamnya boleh kok kalau misal ada sablonan sedikit atau ada gambarnya sedikit gitu. Sepunya teman-temannya ya. Tuh, seadanya. Bagaimana? Ada Afril, apakah bisa dicukupkan atau ada yang tanyakan lagi? Baik, sudah cukup, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Dek Afril atas pertanyaan. Baik, siapa nih Kak Ida selanjutnya? Baik, ada Dek Masya Maulida. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan dari kelas apa ya? Silakan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya Maisha Maulida dari kelas C. C. Izin tanya itu harus diikuti semua 4 hari ya, Kak. Sabtu. Kemudian perbedaannya sama ospek minggu lalu itu apa ya, Kak? Izin bertanya saja. Baik, terima kasih Dek Maisha atas pertanyaannya. Bagaimana Kak Ida? Bisa langsung dijawab? Boleh, Kak. Langsung saja. Silahkan Kak Ida. Oke, baik izin jawab ya, dari Malaysia, kemudian Putri Fajar. Jadi untuk PPPK D1, D2, D3, dan juga D4 ini wajib diikuti nih. Kalau teman-teman maba PGSD 2025. Bedanya dengan PKKMB kita ya. Ya, jadi untuk program untuk PPPK jadi beda banget teman-teman. Nanti di PPK ini teman-teman akan diajarkan bagaimana sih etika kita ketika menjadi guru, bagaimana etika kita menjadi mahasiswa, dan juga banyak pelajaran lainnya yang juga didapatkan. Dan nantinya juga akan
dijelaskan mengenai program-program MBKM teman-teman. Untuk khususnya di PGSD programnya ada apa aja, bagaimana yang harus dilakukan, gitu ya. Kemudian nantinya di PPPK 2025 ini akan ada berbagai game dan juga kegiatan menarik dan teman-teman ikuti nantinya untuk teman-teman itu agar saling mengenal gitu teman-teman satu prodinya. Tuh. Dari Indonesia apakah bisa diajukan atau ada yang ditanyakan lagi? Baik, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama, Dek. Terima kasih Dek Maisha atas pertanyaannya. Baik, itu selanjutnya yaitu ada Dek Aulia Fahma. Baik, bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan dari kelas apa ya? Silakan. Terima kasih Kak udah diberi kesempatan. Perkenalkan nama saya Aulia Fahma Firdana Putri dari kelas 2025H. Izin bertanya ya Kakak, untuk hijabnya, untuk kerudungnya itu dari D1 sampai D terakhir itu nggak boleh rawis ya Kak, sama tipis semua. Oke, itu aja Kakak. Oke, Terima izin. kasih. Ya, betul banget, tidak boleh menerang, tidak boleh tipis. Karena kita harus menerapkan bagaimana sih menjadi guru itu, menjadi contoh yang digugu dan juga ditiru gitu. Jadi kerudungnya tidak boleh menerawang ya, teman-teman. Baik ya Kak, terima kasih. Hai, teman. Ya, terima kasih. Kemudian nih Kak, pertanyaan terakhir atau bagaimana nih Kak? Ternyata pertanyaan terakhir ya Kak itu ya dari Dek Tiffany. Oke, Dek Tiffany. Silakan Dek Tiffany bisa memperkenalkan dirinya dan dari kelas apa? Silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk bertanya. Perkenalkan nama saya Tiffany Alvareta Argianti dari kelas 2025B. Izin bertanya, nggih, Kak. Ini untuk hari pertama, itu kan di tanggal 6 September. Nah, ini kan dress code-nya itu memakai dasi UNESA sama memakai ikat pinggang hitam polos. Nah, kebetulan ini saya sedang di rumah, Kak. Ini barang-barang tersebut ada di kos. Jadi tidak tahu ini bisa kembalinya ke sana di hari apa gitu. Bagaimana gitu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana Kak Ida? Bisa langsung jawab. Oke, baik. Izin menjawab ya dari Adik Tiffany terkait dasi hitam dan juga sapu hitam. Ya, terkait dasi, kalau semisal tidak ada dasi UNESA, nanti bisa cari-cari ke temannya di sekitar rumah nih, atau saudaranya gitu. Barangkali punya dasi hitam, boleh dipinjam. Biasanya guru-guru PNS itu juga punya loh dasi-dasi hitam gitu. Kalau semisal benar-benar nggak memungkinkan, nanti bisa izin ke kakak pembimbingnya dan menggunakan dasi hitam terus aja ya. Untuk sabuknya, nanti kalau semisal benar-benar tidak ada, yang penting hitam gitu ya, pakai yang hitam. Tapi juga harus izin ke kakak bimbingnya, gitu ya. Bagaimana Tiffany? Bisa dicukupkan atau ada yang tanyakan lagi? Baik, Kak, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dek Tiffany. Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini dicukupkan dulu ya Kak Ida. Iya, iya. Kak, izin tambahan bentar, Kak. Silakan Kak Ida. Oke, baik. Kak, izin menambahkan ya teman-teman. Jadi teman-teman ini yang nanti ada kendala pada saat D1, D2, D3, D4, dan juga benar-benar untuk kegiatan tidak bisa ditinggalkan atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, gitu nanti bisa izin dan juga untuk bukti fotonya dan juga surat izin nanti bisa dikirimkan ke kakak bimbingnya masing-masing gitu teman-teman. Gitu ya. Udah Kak. Bagaimana nih teman-teman sudah dipahami atau belum? Sudah ya Kak Ida ya. Baik, sesi tanya jawab telah selesai nih. Bagi teman-teman, jika masih ada hal yang perlu dibahas kembali, teman-teman bisa menyampaikannya melalui grup WhatsApp yang sudah tersedia. Oke.
Baik Adel, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih sekali lagi dari yang sangat luar biasa dan juga sudah menjawab pertanyaan adik-adik dengan sangat hebat. Mungkin sebelum Kak Idul pergi, mungkin bye-bye dulu ke teman-teman semuanya. Oke. Dadah. Boleh keluar, ta? Belum penutupan, Rek. Waduh. Baik. Bagaimana nih pemaparan materi dari Kak Edelwis tadi? Apakah sudah dipahami sama teman-teman semuanya? Bisa dijawab di kolom komentar yuk, diramaikan kolom komentarnya. Sudah, sudah. Oke, baik. Alhamdulillah kalau teman-teman kebanyakan sudah paham dan mengerti terkait dengan BPPK ini ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya tetap semangat karena BPPK ini sangat seru teman-teman. Semua rangkaian kegiatannya itu sangat asik dan layak untuk dinantikan karena kakak sendiri sudah mengalami, jadi seru sekali. Oke, dan kakak mau ngingatin lagi nih. Oh sebentar, wah asik banget. Betul. Ditunggu ya teman-teman di BPPK dari 1, 2, 3, dan 4. Pastinya akan semakin seru di tiap dayanya. Oke. eh Kakak mau ngingetin nih bagi teman-teman yang masih ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan ke grup WhatsApp yang sudah ada nih ya adik-adik ya. Sepertinya ada beberapa anak yang masih ingin bertanya nih Pak. Ya. Dan untuk nama-nama kelompok nanti, untuk kelompoknya nanti akan setelah ini segera akan di-share oleh kakak-kakak panitia. Jadi ditunggu saja ya adik-adik semuanya. Oke. Baik, sebelum masuk ke penutupan, terakhir nih aku mau tanya, eh, kira-kira kalian sudah siap belum mengikuti PPPK ini? Siapa yang udah nggak sabar nih, bisa dijawab di kolom komentar ya, diramaikan. Belum, siap. Ada yang belum, makin siap nih. Yang belum, segera siap ya, karena pastinya seru banget, teman. Kalau ada yang bingung dan pusing gara-gara tugas mata kuliah, ya bisa langsung segera dikerjakan ya teman-teman tugas-tugasnya biar tidak menumpuk dan makin membuat teman-teman semua makin pusing nantinya. Gas tok bang, sikat langsung aja. Sangat semangat sekali itu tadi ya. Oke, pusing polka ya, gak apa-apa, dinikmati aja teman-teman karena seru sekali pastinya nanti. Tunggu saja. Intinya tetap semangat buat adik-adik semuanya. Oke, baik. Mungkin cukup ya bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Mungkin adik-adik juga eh, butuh istirahat karena besok ada mata kuliah lagi dan
Yang mau melanjutkan aktivitasnya bisa dilanjutkan setelah ini karena sudah malam juga. Oke, baiklah. Akhirnya tiba kita di penghujung acara nih, Pak. Saya selaku Master of Ceremony dan moderator serta perwakilan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Mari kita tutup kegiatan technical meeting PPPK BGSD tahun 2025 ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Alhamdulillah. sebelum kita tutup, Takbir. alangkah baiknya kita lakukan dokumentasi nih terlebih dahulu, biar ada kenang-kenangan di technical meeting ini ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya bisa on cam kamera terlebih dahulu yuk. Oke, on cam semua ya teman-teman. Oke, sudah on cam semua. Baik, kakak yang bertugas bisa siap. Akan saya hitung ya teman-teman. Oke, semua on cam, mengatur kamera, senyum, dan 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Bisa kan digaya teman-teman? 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Baik. Sudah cukup ya teman-teman. Oh iya, aku mau ngingetin sekali lagi nih. Jangan lupa untuk mengisi link presensi yang dikirimkan oleh kakak panitia di kolom chatnya ya teman-teman. Jangan lupa diisi terlebih dahulu. Jadi, nah itu sudah dikirim tuh. Jadi sebelum kalian nanti meninggalkan room Zoom ini, jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, baiklah. Sebelum mengakhiri acara ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Teman-teman semua jangan lupa bilang cakep ya. Oke, sudah siap Cakep. semuanya? Cakep. Mulai ya. Cakep. Mahkota emas berkilau megah, lambang Cakep. kejayaan kerajaan mulia. Wasik. Meeting usai dengan indah. Sampai jumpa di PPPK 2025. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih, Justice Kak. PKSD. Dadah Mas Zaba. Bye Ya Allah, guys. takbir. Allah. Terus sontek, terus sontek. Info ngamuk. Wah, terus rek sampai Stephen, pegel Stephen. aku mengenang orang baru. Istighfar, ono mana? Pengen ngamuk. Nah ngamuk ae. Wis dah absen ore. Tutup rek. Ayo absen ditutup iki lho. Herlap. Inilah saatnya tak lagi berpangku. Hidup Jokowi.